Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Selamat beribadah. Oleh anugerah Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, boleh mempertemukan kita kembali pagi hari ini untuk kita boleh datang menghampiri tahta anugerah Tuhan yang kudus, membawa setiap kehidupan kita pagi hari ini memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Mari persiapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik, Engkau teramat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu yang Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang membawa seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami kepadamu Tuhan. Biarlah saat ini dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami mau menaikkan pujian bagi Engkau, sebab Engkau yang layak. Biar Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab banyak hal yang Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami. Ajar dalam setiap kehidupan kami tetap bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti apa yang kami perlukan pagi hari ini Tuhan. segala yang ku Benar Yesus. kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Ajar dalam setiap kehidupan kami untuk bersyukur kepadamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidupku. rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
setiamu Tuhan, buat yang Kau kasih curahkan dalam setiap setiamu kehidupan kami. di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Tuhan, Ini pengakuan kami Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Angkat suaramu, angkat suaramu, angkat suaramu menyembah Dia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab oleh anugerah-Mu Tuhan, kami ada saat ini. Sebab oleh kebaikan-Mu Tuhan, Yesus, sungguh rancangan-Mu indah. Kami bersyukur, sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini tidak ada alasan untuk pagi hari ini kita tidak mengucap syukur. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat, banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita tidak mengingat setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi tetap mengingat setiap kasih setia Tuhan yang sempurna mengalir dalam setiap kehidupan kita. Angkat suaramu bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Jangan kita melihat ada di sekitar kita,
berpribadi bersama Tuhan pagi hari ini. Bersyukur bahwa setia kebaikan Tuhan, bersyukur bahwa setia kasih setia Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Mengalir, mengalir, mengalir kuasa-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Bagimu, sebab Engkau yang menghendaki dan setia kehidupan kami untuk mengucap syukur. Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Jemaat Tuhan saja yang menyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Amin, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersyukur Bapa. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur sekali lagi. Ku Sebab Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami tidak ragu lagi, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seberapa banyak kita tetap mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Hanya Dia yang menjadi milik kita. Haleluya. hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi.
Dia yang menjadi kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Gak ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, alas sumber kuatku dan bagianku selamanya. Alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, alas sumber kuatku dan bagianku selamanya. Alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, alas sumber kuatku dan bagianku selamanya. Alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, alas sumber kuatku dan bagianku selamanya. Alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, alas sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebab tidak ada yang dapat kita ragukan, sebab Dia yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Hanya Dia yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Hanya Yesus segalanya dalam kehidupan kita. Biar saat ini persiapkan hati kita menerima kuasa kebenaran firman Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita, yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Sebab Dia yang menjadi kekuatan dan perisai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa rindu Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. seperti rusa rindu sungaimu. Haleluya. Terima kasih. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus,
Kau segalanya bagiku. Biarlah ini menjadi pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. dengan segenap hatimu Yesus, Yesus. Kami panggil Engkau Yesus. Sungguh Engkau berarti dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Kau segalanya bagiku. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan segenap hatimu panggil Yesus. Sebab tidak ada yang lain. Hanya Engkau yang kami perlu pagi hari ini Tuhan. Amin. Amin. Kau segalanya. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Tanda Engkau perlu Yesus pagi hari ini. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Mari beri kemuliaan untuk Allah.
buat kami. Terima kasih untuk hati, untuk telinga yang rindu mendengar firman-Mu pagi hari ini. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, baik kami yang duduk di bangku terdepan sampai yang belakang. Semua kami mau dijamah, mau dilawat oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bersyukur, berkaryalah di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, keluarga Eklesia, saudara yang di rumah juga. Saudara, hari ini, dalam beberapa hari ini banyak sekali di antara saudara-saudara yang sedang sakit. Yang menghubungi saya ada 15 orang. Yang hari ini karena batuk, flu, demam. Mungkin ada yang lain yang mungkin saya tidak tahu. Sebab itu sepulang dari setelah firman Tuhan kita akan mendoakan mereka yang sedang sakit di rumah masing-masing. Kiranya mereka yang mendengar firman Tuhan di rumah, iman kita bersama-sama dibangkitkan oleh Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang membuka mata iman, saudara. Kita akan LCD kita bermasalah hari ini. Tapi saudara membuka Alkitab, kalau tidak membawa Alkitab, boleh Alkitab. Alkitab saudara, boleh dibuka HP-nya, buka Alkitabnya, bukan YouTube-nya, bukan IG-nya, bukan buka apa lagi? Facebookan di gereja, WA, tapi buka Alkitab. Alkitab saudara di HP boleh. Mari. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai 29. Karena ini sangat panjang, pemain musik boleh maju karena ada beberapa bangku yang kosong di dalam. Masih bisa. Saya tidak mengajak saudara membaca ini di sini, tapi nanti saudara di rumah masing-masing akan kembali membuka ayat ini. Perikop ini cukup panjang. Sebab itu saya ingin supaya saudara, karena waktu kita pendek, saya mau saudara dengar baik-baik firman Tuhan pagi hari ini. Pembahasan dalam perikop ini sangatlah menarik, saudara. Mengapa sangat menarik? Ini bicara tentang tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Ada yang ingat siapa Elisa? Elisa adalah, boleh dengan suara keras? Betul, nabi. Selain nabi, ada yang tahu siapa dia Elisa? Dia adalah murid dari Yes. Ini yang saya mau katakan. Elisa ini muridnya Elia. Tapi Tuhan pakai dia melebihi Elia, saudara. Luar biasa. Pembahasan dalam perikop ini sangat menarik. Karena Allah ditampilkan dengan sangat menonjol dalam perikop ini. Kepribadian Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan sangat menonjol. Bagaimana Allah menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya. Saudara, di media sosial dalam beberapa waktu ini sering kita melihat, mendengar bagaimana seseorang itu yang punya beban hidup yang sangat berat sehingga membutakan hati nuraninya. Kemanusiaannya sudah buta. Sehingga dia melakukan banyak cara, menghalalkan banyak cara, bertindak asusila, kriminal dan sebagainya. Saudara yang punya penyakit jantung, punya tensi tinggi, ya bolehlah enggak nonton TV. Karena di berita media sosial kita itu, Indonesia khususnya, beritanya jarang sukacita, jarang berita yang menggembirakan, bener enggak? Beritanya itu selalu duka cita. Banjir, longsor, gempa, gunung meletus, apalagi harga sembako yang tinggi, minyak goreng langka, apalagi beritanya di Indonesia yang tindak kriminal. Ibu menjual putrinya, putranya. Ada suami yang rela juga menjual istrinya untuk dapat duit. Sebaliknya, jangan berpikir ada istri yang tidak menjual suami, ada loh. Rela, boleh jadi pacaran sama temanku, pokoknya pulang harus bawa untung. Dompet itu harus terisi. Boleh lah Pak, kamu main sama temanmu itu, pokok pulang harus, dompetmu harus diisi. Ini sungguh saudara, orang dibutakan demi keuntungan diri sendiri.
Bahkan dalam beberapa waktu ini, kalau dulu kita dengar kasus orang bunuh diri, itu biasanya bapak-bapak sing wis terlilit hutang, diomeli bojone, makanya istri-istri jangan suka ngomel ya. Sekarang anak-anak remaja melakukan hal yang sama, saudara. Hanya karena halal sepele. Iya. Ditinggal pacar ya loh, kok ya bunuh diri. Gak mesake sama mama papai, sing ngopeni, sing membesarkan. Apalagi dibully di sekolah, bunuh diri. Banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, saudara. Mungkin kita juga pernah menghadapi jalan yang seakan-akan buntu dalam keadaan tips, saudara. Rasanya tidak mungkin kita menemukan jalan keluar. Rasanya tidak mungkin aku bisa lepas dari masalahku ini. Tidak mungkin rasanya. Bebanku ini terlalu berat. Sebab itu pagi hari ini, apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar dari Elisa, saudara. Ketika Elisa dikepung oleh tentara Aram. Dalam perikop ini, saudara, secara singkat saya mau ceritakan. Waktu itu Aram bermusuhan dengan bangsa Israel. Dan tentara Aram ini, saudara, sering diperdaya oleh bangsa Israel. Apa maksudnya diperdaya? Jadi numpuk, pegele Aram ini numpuk. Getem gitu loh, saudara. Apa bahasa Indonesia ini getem ini? Gregeten ya. Numpuk, marahnya ini numpuk. Ada yang pernah marahnya numpuk? Marah yang kemarin belum keluar, tambah marah lagi, ketambahan lagi, marahnya ini numpuk. Aram ini betul, saudara, seperti itu. Kenapa? Karena tentara Aram sering diperdaya oleh tentara Israel. Penyergapan yang sudah direncanakan itu sering gagal. Sering ngeruh wong Israel itu. Dikono oleh tentara Aram ini mau nyiapkan, dia akan nangkep kita. Ojo liwat jalan kono. Kita lewat jalan yang lain. Dan itu sering terjadi. Wegel Aram ini, saudara. Tentara Aram, Raja Aram ini secara khusus. Raja Aram marah dan mulai curiga, curigation ini. Ini jangan-jangan ini onok mata-mata ini yang berkhianat ini di sekelilingku ini. Anak buahku ini ada yang berkhianat. Bocor no rahasia. Kalau kita akan melakukan penyerangan mendadak, Israel selalu tahu. Raja Aram mulai marah, mulai curiga. Sebab itu dia panggil pegawai-pegawainya, interogasi satu-satu. Kamu ya? Kamu punya kenalan di Israel? Bukan saya, Raja. Bukan saya. Kemudian salah satu pegawai itu ngomong, Raja, bukan adanya pengkhianat di tengah-tengah kita, tetapi saya mendengar Israel itu loh punya nabi, punya abdi Allah, namanya Bapak Elisa. Dia sering buka rahasia kita. Loh kok iso? Saudara, ayat 12 coba perhatikan. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan, maaf saudara, pripate roto ilang. Dialah yang memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar. Di kamar mana, saudara? Artinya itu tempat yang rahasia. Di tempat tidurmu. Artinya bisa jadi bukan hanya nggak bicara tentang tempat tidur ini, saudara. Tempat yang tersembunyi, yang di luar ini mungkin kalau seandainya di ruangan, di luar itu banyak pengawal yang nggak mungkin ono wong iso ngrungokno. Karena zaman dulu juga tidak ada penyadap suara. Di tempat yang tersembunyi gitu, wong Israel iso ngerti rahasia nih wong Arab. Rencana Raja Aram ini tahu orang Israel, saudara. Raja Aram semakin marah. Kemudian dia mengirim tentaranya untuk mencari siapa, saudara?
14, coba perhatikan ayat 14. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu, namanya kota Dotan. Datang tengah malam. Dia aku pingin neruh rupane Elisa. Kok ngregetno? Kenapa dia membocorkan terus rahasiaku? Saudara, menarik sekali saudara. Pagi-pagi dia punya bujang, Elisa punya pembantu. Tante Dede kalau bangun paling pagi, yang pertama dilakukan adalah buka selambu itu saudara. Seret, baru buka pintu. Bujangnya ini sama, seret, buka jendela. Loh, dia melihat di sekitar gunung itu, di sekitar rumahnya itu banyak tentara yang sedang mengepung, membawa kereta, membawa kuda berkereta, pasukan berkuda. Dia masuk, menutup pintunya dan ketakutan. Ayat 15 katakan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkata bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Mereka itu cuma berdua saudara, Elisa dan bujangnya. Sedangkan tentara katakan membawa sangat besar. Itu artinya bicara tentang jumlah yang sangat banyak. Saya ingin melihat kita ini saudara, ketika yang dikerjakan oleh Elisa, perubahan terjadi ketika Elisa berdoa kepada Tuhan. Saya saudara ingin mengajak saudara dengan cepat membaca ayat 16. Jawab Elisa. Jangan apa saudara? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai. Sekali lagi dibaca bareng-bareng dengan saya. 2, 3. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita. Yes. Setelah Elisa berdoa, datang kepada Tuhan. Bujang oleh Elisa ini dia bingung. Nanti toh Elisa ini tuanku kok ngomong yang menyertai kita lebih banyak. Bukankah kita ini cuma berdua? Elisa menguatkan bujangnya ini saudara. Perhatikan yang dikatakan Elisa. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Mata rohaninya dibuka sama Tuhan. Wow, iya, ternyata tentaraku itu lebih banyak. Bahkan kereta berapi mengelilingi rumah Elisa. Saudara, luar biasa saudara. Saya baca ini semalam itu rasanya apa ya, kedahsyatan Tuhan itu nggak bisa terkatakan saudara. Mengapa banyak orang tidak suka berdoa saudara? Karena meremehkan doa. Ini yang membuat Elisa itu tenang saudara. Pada waktu dia datang kepada Tuhan, Elisa itu tahu dia tidak sendiri. Dia tidak sendiri saudara. Sebab itu dia tidak takut. Dia tenang. Hatinya tenang saudara. Di dalam Mazmur 27 ayat 3.
LCD tidak ada. Saya akan membuka sendiri ya saudara. Berharap saudara sabar. Adakah Mas Bram bisa menolong saya? Saya mau menghemat suara. Mazmur 27 ayat yang ketiga. Pakai mic kalau bisa Mas Bram. Boleh pakai mic? Oke, ini boleh kalau tidak ada di sini. Mas Bram boleh duduk di depan saya, menolong saya. Oke. Mazmur 27 ayat 3. Mazmur 27 ayat yang ketiga. Yes, amin. Jika kita tahu saudara, jika saya dan saudara tahu Allahmu itu, Allah kita itu di pihak kita, apa tuh alasan kita untuk menjadi takut dan tidak tenang? Kalau mata hati kita, mata iman kita melihat kita tidak sendirian menghadapi masalah kita, nggak ada alasan saudara, engkau ini tidak tenang hidup kita. Nggak punya alasan kita untuk menjadi takut saudara. Saudara, kemudian saya ingin menyampaikan doa. Doa itu juga membuat kita ini mampu melihat dengan mata iman. Ayo kita jadikan doa itu bukan hanya pelengkap hidup kita. Aku ki wong Kristen kok, mosok dadi wong Kristen nggak berdoa? Ya berdoalah. 3 kali dalam, iya Mbak Mi? 3 kali dalam sehari. Itu kalau ingat. Kalau enggak ingat ya haleluya, amin. Cepluk sudah. Anak saya lucu saudara yang kecil itu. Waktu makan, waktu itu enggak berdoa bersama, dia berdoa sendiri. Makan sudah pertengahan dia, ya ampun aku belum berdoa mah. Makan di pertengahan makan, ya sudah apa timbangannya orang. Ayo jadi, doa kan itu bukan pelengkap hidup kita saudara. Tapi seseorang anak Tuhan yang masih menjadikan doa itu pelengkap hidupnya. Orang ini pasti belum pernah menikmati kuasa dalam berdoa. Saudara, waktu berdoa itu artinya itu Allah ada bersama-sama dengan kita saudara. Engkau yang senang berdoa, Allah itu dekat denganmu. Dia selalu ada bersama-sama dengan engkau. Bahkan pada saat satu orang pun tidak berpihak kepadamu, kalau engkau bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ngingetno kita hari ini, pagi ini. Ada malaikat Allah, malaikat surga yang mendampingi kita, membela kita, dan kita tidak sendirian saudara. Saudara, mungkin ada di antara engkau yang sampai hari ini masih sakit. Sakitnya sakit serius gitu maksud saya. Sakit serius. Ono tante, aku udah sakit. Dompetku loro, itu gak kena diobati itu saudara. Harus diperjuangkan. Lek dompetnya yang sakit, lek batuk pilek bisa. Ya, batuk pilek bisa diobati. Tapi kalau dompetnya yang sakit, harus disembuhkan bersama-sama dengan Tuhan berjuangnya. Mungkin ada di antara engkau yang menghadapi pergumulan tentang pekerjaan, ingin punya pekerjaan yang lebih baik dari sekarang. Mungkin ada yang punya pergaulan rumah tangga, engkau sehari-hari sedang bergumul untuk istrimu, untuk suamimu, untuk anak-anakmu saudara. Ada yang ingin bergumul, kepingin punya momongan lagi. Alhamdulillah, sewenang itu saya itu pergumulan yang saya akan terus dukung dalam doa. Senang saudara, karena kita akan bertambah. Betul. Saudara punya pergumulan yang seakan tidak bisa diselesaikan sendiri. Walaupun Tuhan itu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak berbentuk tentara yang menyertai perjalanan hidup kita. Tetapi ada sangat banyak hal yang dapat
Kadang kita ini dikepung oleh masalah ya saudara. Satunya belum selesai, satunya ada. Kita rasanya bertubi-tubi dikepung oleh masalah. Dan kita merasa tidak sanggup melalui sendiri. Tidak bisa Tuhan, aku sendirian. Terlalu sulit. Tidak mampu aku Tuhan. Kalau anak kecil ngangkat beban, tidak kuat dia ngomong apa? Tidak kuat, ditaruh. Bener enggak? Lah Tuhan itu mungkin kita sedang mengalami seperti itu. Tuhan aku tidak kuat. Tuhan ngomong kamu lo ngangkat gak sendirian. Pundakmu tak kasih kekuatan. Pasti bisa. Lek kemudian kita tetap aku tidak kuat Tuhan, tidak mampu. Lek kamu, kita, saya dan saudara nggak mau berjuang, ya Tuhan akan ngomong, nawarkan kepada saudara. Apa mulai? Apa tak jemput? Lek nggak mau berjuang, pilihannya itu kamu berjuang, tak sertai perjalananmu, tak sertai perjuanganmu. Lek tidak mau ya yuk kundur. Kan enak ya saudara. Saudara tidak mikir itu. Saudara, ketika orang sekeliling kita mengatakan hilang harapanku, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin aku bisa nyekolahkan anakku, keadaan pekerjaan istriku dan suamiku seperti ini, tidak mungkin. Jangankan berbicara tentang masa depan yang baik, untuk bertahan hidup hari ini, besok itu anugerah. Sehingga kita mengatakan tidak mungkin. Saudara, kita bisa berlutut menyembah Tuhan, saudara. Kita akan melihat pertolongan. Engkau yang mengalami saat-saat sulit dalam hidupmu dan engkau mau berlutut nangis di kaki Tuhan. Mungkin setelah berdoa masalahmu masih ada, saudara. Setelah engkau datang kepada Tuhan, masalahmu dengan tidak sendirinya akan pergi begitu saja, hilang begitu saja. Tapi kita punya kekuatan untuk berperang. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita ini punya kekuatan untuk berperang, saudara. Bisa, bisa, dan bisa. Ini saya ngomong kepada diri saya sendiri, saudara. Sering saya mengatakan kepada diri sendiri, asal aku mau berperang, bisa. Kalau aku tidak mau berperang, ya tidak bisa. Saya sering katakan kepada saudara, mungkin ada anak-anak saya itu kalau makan berusaha, aku kepingin tidak makan, tidak kepingin punya selera makan, tapi kepingin makan terus. Aku kepingin kurus mama, tapi kenapa aku makan terus? Ya bersyukur kamu bisa makan, punya selera makan. Mamamu ini loh. Saya sering ngomong, anak-anak saya ngomong, waktu makan, ayo mama, semangat mama. Saya sering ngomong kepada diri sendiri, ayo semangat, 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 semangat. Semangat makan. Saya ini gak kemenyek, saudara. Sebab itu kalau saya di perhimpunan orang banyak, kumpul-kumpul dengan teman, diajak makan itu susah. Karena apa? Nanti kalau nggak ngambil nanti dipikir atau orang seneng masakanku. Sebenarnya bukan itu, saudara. Saya ini penyuka apa aja, asal tidak, iya, tidak pedes pokoknya. Saudara, kita harus berjuang. Untuk masa depan kita harus berjuang. Untuk pekerjaanmu harus berjuang. Karena nggak ada sesuatu yang hasil yang bisa kita dapat tanpa berjuang. Seperti seorang ayah, gregesi, watu, tapi harus kerja. Karena dia tahu dompetnya harus terisi terus supaya putranya bisa beli susu, beli popok, bayar angsuran. Bener nggak ini papa-papa ini? Apalagi cicilan. So itu harus berjuang. Kondisi fisik tidak sehat pun kadang harus bekerja. Kita hargai ya saudara. Buat suami-suami, ayah-ayahmu yang berjuang untuk hidupmu. Karena jerih lelah mereka itu, wow. Ini nggak bicara tentang nominal, saudara, tapi berbicara tentang kasih mereka kepada kita. Saudara terkasih, dengan doa kita akan mampu melihat
sekitar kita, bukan dengan mata jasmani. Kalau kita melihat dengan mata jasmani, semua serba sulit, saudara. Semua serba sulit. Tapi kalau kita melihat dengan mata rohani, iman kita dibangkitkan. Masalah yang besar itu mengecil, saudara. Keriput tidak, kecil. Karena kita melihat pertolongan Tuhan itu lebih besar dalam hidup kita. Walaupun itu belum terjadi. Masalah yang selama ini menekan hati kita jadi terasa mengecil. Dengan berdoa, saya katakan sekali lagi, bukan berarti masalahmu itu hilang, tapi kita punya kekuatan untuk melampaui semuanya itu, saudara. Jangan meremehkan doa. Ini sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, karena ada Allah yang bekerja di baliknya. Saya kemarin ngobrol dengan Bapak Widodo waktu berkunjung ke rumahnya. Dia melakukan perjalanan dari mana ya kemarin? Surabaya menuju ke Blitar bawa pakan. Hujan sangat deras dan mobil itu tidak bawa terpal. Katanya itu awal Pak Widodo melangkah kembali kepada Tuhan. Punya keberanian untuk kembali ke ikut Tuhan, kembali kepada Tuhan. Katanya sepanjang perjalanan itu deres, saudara. Tidak ditutup karena nggak punya tutup. Tapi heran waktu di rumah dia melihat pakannya itu tidak basah. Kalau basah itu bukan barangnya sendiri, dia harus mengganti. Berapa juta harus mengganti. Jadi doa Tuhan itu ada di balik doa kita, saudara. Semakin engkau setia berlutut di kaki doa Tuhan dalam doa-doamu, mujizat Tuhan itu semakin menyertai, saudara. Terus menyertai. Kalau mau ngeluh sama Tuhan, ya. Karena apa, kalau kita mengeluh kepada saudaramu itu lo nggak akan menolong kita. Bahkan kadang dia bisa merendahkan kita. Jadi kalau ngeluhnya sama Tuhan, enggak apa-apa, gerutu sama Tuhan, nangiso sama Tuhan. Karena memang Tuhan itu senang jadi Bapak tempat kita nangis, bersandar itu. Kemahakuasaan Allah yang terlihat dalam bagian ini. Waktu Elisa bersama dengan Allah, Allah menyingkapkan rahasia sehingga dia bisa membocorkan kepada Raja Israel, Tuanku, jangan lewat jalan ini, karena di sana banyak Raja Aram membawa tentara-tentaranya yang banyak, ikan mengepung kita. Persekutuan kita dengan Tuhan itu membuat saya dan saudara itu dihalaukan dari niatan orang-orang yang berniat jahat. Bahkan keputusan-keputusan yang akan kita ambil dan itu akan merugikan engkau, itu Tuhan singkirkan, saudara. Dilindungi kita sama Tuhan. Mungkin ada di antara kita pagi hari ini sedang dihadapkan dengan masalah yang sangat rumit. Engkau yang di rumah juga mungkin ada pergumulan-pergumulanmu yang terasa tidak mungkin Tuhan nanti bisa menyelesaikan sendiri. Kita seolah-olah terkepung dengan banyak masalah mengelilingi hidup kita. Ayo, saya mengajak saudara semuanya datang kepada Allah yang maha besar. Kita akan mengandalkan Tuhan. Dia yang akan bertindak untuk saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Mengundang setiap kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oh, engkau di tempat dudukmu atau saudara yang sedang di rumah hari ini, angkat hatimu kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulanmu, kesulitan-kesulitan seakan yang mengepung hidupmu. Mari lihat pertolongan Tuhan. Melihat bagaimana kuasa Allah, tentara Allah itu menyertai hidup kita, mengelilingi kita. Oh Yesus.
tanganmu kepada Allah yang Tak baik. pernah terlambat janjimu ya Tuhan, Oh Jesus, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kau lebih besar, lebih dahsyat. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Bangkitkan imanmu, percaya saja kepada Tuhanku Tuhan. terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara yang ada di tempat ini, ataupun engkau yang sedang ada di rumah, engkau yang benar-benar membutuhkan dukungan doa hari ini, engkau terasa dikepung oleh masalah yang sangat menghimpit hidupmu, angkat kedua tanganmu kepada Bapa di surga hari ini. Angkat tanganmu. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan menyayangi hidupmu, dan Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pagi ini. Engkau yang di rumah pun nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Dengan imanmu, buka dalam nama Yesus. Mata iman dibuka dalam nama Yesus. Terima kuasa, terima kuasa Allah di tengah Menolong hidupku. kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kuasa-Mu Tak besar. pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh Tuhan, Engkau melihat hari ini tangan-tangan yang diangkat, juga saudara-saudaraku yang ada di rumah, saudara-saudara terkasihku. Secara khusus mendoakan engkau yang sakit hari ini. Satukan kasih, satukan iman. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau hari ini. Bangkit dari sakitmu, bawa kemenangan, pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Engkau hari ini yang sedang menghadapi pergumulan berat, masalah menghimpit, mengepung hidupmu. Hari ini hambamu berdoa, Tuhan, di dalam nama Yesus. Buka mata iman kami dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan, kuasa ilahi. Buka mata rohani kami untuk melihat pertolongan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang ajaib itu akan menyertai hidupmu dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil untuk engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janjimu. Kuatkan hati kami pagi hari ini. Kuatkan iman kami untuk kami terus bertahan bersama-sama dengan Tuhan. Kau yang percaya, terima berkat Tuhan dan katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, kuat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan
kami bersyukur kepada Allah yang hebat, Allah yang mengasihi hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami masih harus berperang, kami mungkin dikelilingi oleh banyak tentara-tentara yang mengepung kami, tapi kami punya keyakinan yang penuh bersama-sama dengan Tuhan. Kami bisa berperang karena Tuhan, dan Tuhan akan menyertai kami, dan kemenangan itu akan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita pulang bersama-sama. Mari terima berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin.